Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa tujuan hidup manusia itu adalah untuk mengenal Allah ya. Itu di dalam surah At-Tolak. Surah apa? At-Tolak. Nanti kalian coba cari ya surah At-Tolak. Ayat terakhir itu ayat ke-12 ya. Ayat ke-12. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir ya. Jadi Allah membuat 7 lapis langit, kemudian membuat 7 lapis bumi, lalu menurunkan wahyu antara langit dan bumi. Untuk apa itu? Nah, hikmahnya itu lita'lamu, dijawab oleh Allah sendiri, agar kalian berilmu gitu, agar kalian tahu, agar kalian bertauhid, meyakini anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah terhadap segala sesuatu itu sangat berkuasa. Nah, dalam pembahasan ilmu tauhid ya, ini kan termasuk hukum akal ya. Jadi dalam Islam itu ada 3 jenis hukum. Dalam ajaran Islam itu ada berapa? Ada 3 jenis hukum. Pertama hukum akal. Apa Sri? Hukum akal. Kedua hukum syara. Apa Mi? Syara. Ketiga hukum adat. Apa? Adat. Pertama hukum akal. Kedua hukum syara. Ketiga hukum adat ya. Nah, hukum akal ini ada 3. Hukum akal terbagi 3 gitu ya. Ada wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Hukum akal isinya ada 3 ya. Pertama wajib akli, kedua mustahil akli, ketiga jaiz akli. Wajib, mustahil, jaiz itu dikenal dalam lingkungan hukum akal ya. Hukum akal. Sedangkan dalam hukum syara, nah hukum syara ini ada 10 hukum terbagi 2. Yang 5 hukum wad'i namanya, yang 5 lagi hukum taklifi. 10 banyak, jangan dulu itu. Ketiga hukum adat. Hukum adat itu kebiasaan sehari-hari. Hukum adat itu, misalnya kamu ngambil korek api ya, dinyalakan terus dipakai membakar kertas misalnya, itu hukum adat, kebiasaan. Misalnya kalau kamu tidur kedinginan pakai selimut jadi hangat, itu hukum adat ya, sehari-hari itu. Jadi sekali lagi dalam Islam dikenal ada 3 jenis hukum. Pertama hukum akal, kedua hukum syara, ketiga hukum adat ya. Bukan adat kebiasaan seperti bahasa Indonesia ya, ada adat suku Sunda misalnya, bukan itu maksudnya ya. Ada adat suku Batak, bukan itu ya. Nah, maksud adat ini keseharian kita lah, misalnya kalau hujan dingin gitu kan, kalau lagi halodo panas terasa gerah, nah gitu ya. Jadi sebab akibat maksudnya hukum adat di situ. Sebab akibat ya. Dan itu terjadi sehari-hari gitu. Terpengaruh oleh lingkungan. Kali lagi ya, ini harus kalian hafal nih. Ini kalau dibuka di kitabnya gede nih. Banyak lagi kitabnya. Jadi kita ambil intisarinya. Dari semua kitab ajarannya ini gitu. Dalam Islam itu dikenal ada 3 jenis hukum. Pertama hukum akal ya. Hukum akal itu untuk membatasi akal pikiran, jangan sampai keluar ya dari peraturan Islam gitu pikirannya. Sedangkan hukum syara itu untuk mengatur perilaku kita sehari-hari. Nah, sehari semalam harus sholat ya. Nah, itu hukum syara namanya ya. Harus wudu ya. Nah, sebelum sholat itu hukum syara. Jadi mengatur perilaku. Kalau hukum akal mengatur hati dan pikiran ya.
akal dan pikiran. Hati, akal dan pikiran gitu aja lah ya. Hati, akal dan pikiran itu ada hukum akal. Mana yang harus diyakini, mana yang tidak harus diyakini, begitu. Masalah keimanan ya. Masalah batin. Paham nggak? Jadi ilmu akal itu untuk mengurus masalah batin. Sedangkan ilmu hukum syara mengurus masalah lahiriah. Paham? Ya, jadi lahir batin ada hukumnya gitu. Nah, kalau hukum adat itu mah akibat dari luar yang mengenai diri kita kan. Dari panas matahari misalnya kita jadi gerah ya. Hujan terus menerus jadi dingin. Nah, misalnya itu. Itu hukum adat. Keterpengaruhan kita oleh lingkungan sekitar. Nah, kita kembali ke dalam hukum akal ya. Hukum akal tadi itu ada 3 ya. Dalam hukum akal itu dikenal ada wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Jaiz itu wenang ya. Kalau wajib akli itu sesuatu yang harus ada. Wajib akli menurut akal tuh harus ada. Tidak mungkin tidak ada gitu. Aneh gitu, mustahil gitu kalau tidak ada itu. Ya, kalau wajib akli itu harus ada menurut akal nih. Kalau mustahil sebaliknya, harus tidak ada. Jadi wajib akli sama mustahil akli nih berlawanan. Ya. Misalnya adanya yang membuat HP nih. Ya. Menurut akal kita wajib pasti ada yang membuat HP nih karena nggak mungkin jadi sendiri. Ya. Teka harti namanya HP kok bisa nyendiri sendiri, aneh gitu. Teka harti mah pokoknya nggak keterima, teka bayangkeun, mustahil ngaranna. Jadi cek akal wajib HP itu ada yang membuat, ada yang menjadikan, ada yang menciptakan walaupun kita tidak bertemu dengan si pencipta HP. Itu wajib akal itu begitu Mi. Harus ada menurut akal. Paham? Kopiah pasti anu nyieuna walaupun kita tidak ketemu ya. Apa sering pakai kopiah nggak pernah ketemu sama pembuatnya, nggak tahu gimana. Tapi yakin secara akli, logika si pembuat ini harus ada. Bala-bala pasti nunjian mal mungkin jadi sorangan nya. Lotek segala sok kalian pikirkan. Itu melatih akal biar sehat akal itu. Jangan jumud teh ngedol. Kalau akalnya sehat jalan. Nah, kita cari kegiatan pasti yang positif. Kudu digunakan akal teh lamun teu digunakan kayak mintul jadi tell me 30 kali 40 berapa? Hah? Lain mikir. Harus digerakkan akal teh. Taku ilmu tauhid mi. Ilmu akal teh kocek gitu. Kalian harus ngerti. Kan sebagai manusia kita dikasih potensi oleh Allah ya. Nah, gunakan potensi itu untuk berkegiatan yang positif karena akan menambah sehat. Ya. Kalau kalian mengandalkan rasa malas, udah kurang gerak gitu. Nggak ada kegiatan. Makanya kalau di rumah nggak kelihatan ada kegiatan, ada kerjaan loh ya, karena udah sehari-hari gitu. Biasanya nyapu, bersih apa, coba aku naon jadi kerjaan gitu. Biar otak kita tetap hidup. Karena berkah kehidupan itu dari kegiatan. Dari pergerakan. Kalau tidur kan kurang gerak sebenarnya ya. Kurang manfaat lah gitu. Tapi kalau nyaring. Nah, jadi ilmu akal itu untuk mengolah akal, pikiran, dan hati manusia. Ya. Sedangkan akal itu fungsinya untuk memilih Mi. Kita itu diberi akal oleh Allah namanya akal goriji. Akal apa? Goriji disebut algoriji karena kalau dia dieksplorasi ya, dia bisa mendeteksi sifat-sifat ketuhanan. Kayak tadi kan, itu langit maknya jadi keserangan. Pasti nunyian. Nah, itu akal goriji. Kalau akal hewan nggak bisa begitu. Akal hewan mah sifatnya naluriah. Gitu. Tobi'i. Hewan mah kalau ada bahaya dia lari gitu, nggak bisa milih harus kemana lari. Kadang-kadang dia begitu lari malah masuk jebakan, ya nggak bisa milih. Beda dengan manusia bisa memilih akalnya, akal goriji lebih mulia manusia. Nah,
Jadi ketika kita dalam rahim usia 4 bulan ya, kan diberi ruh oleh Allah, sekaligus juga diberi akal. Jadi akal dan ruh itu sekaligus ketika kita berumur 4 bulan. Akal tuh menurut ajengan ya, nurun rohaniyun yukdapu fil qalbi awi dhimagi bihi tudrikun nafsu al uluma dororiyah wa nawariyah. Jadi akal tuh nur. Tahu nur? Cahaya. Nurun rohaniyun. Cahaya sejenis ruh atau ruh sejenis cahaya, bisa bolak-balik ya. Tapi kalau lihat kalimatnya nurun rohaniwan, nur dulu, cahaya sejenis ruh, cahaya ruh gitu. Nurun rohaniwan, akal itu cahaya sejenis ruh, yuk dapu fil qalbi, yang disimpan oleh Allah itu fil qalbi, dalam hati, awil limagi atau pikiran. Ulama juga nggak jelas ya, karena kan bingung, kayak vitamin C. Vitamin C misalnya ada di buah-buahan, sok lebah mana? Kita nggak bisa nentuin kan? Yang penting nah buah eta gitunya. Nah, gitu. Jadi akal juga menurut para ulama itu disimpan oleh Allah itu dalam hati atau dalam pikiran gitu kan ya. Hati nunjuknya ke sini karena memang ada dagingnya ya, hati itu. Jadi kalau dagingnya disebut kolbun sonubarius sakli, hati sanubari cenah. Sonubarius sakli teh sebesar buah mengkudu. Terjemahannya gitu. Memang kecil sih segala gini hati itu. Tapi ada ruhnya hati ini, yaitu jinan namanya, yang suka jadi bisa berpikir, bisa mengetahui sesuatu. Nah, kembali ke akal ya. Akal itu nurun rohaniun. Cahaya sejenis ruh yang disimpan oleh Allah dalam hati atau pikiran. Dengan ada nur itu, nur ruhani itu, maka hati jadi tahu terhadap ilmu doruri dan ilmu nadori. Ini lagi ya. Akal adalah nur sebangsa ruh. Nur sejenis ruh. Cahaya sejenis ruh. Satu. Nurun ruhaniun. Nur sejenis ruh. Yuk dapu fil qalbi awi dimagi, yang disimpan oleh Allah di dalam hati atau pikiran. Bihi tudriku nafsu. Dengan sebab adanya akal itu ya, maka hati jadi bisa tahu terhadap ilmu doruri dan ilmu nadori. Jadi ilmu itu ada dua bagi manusia ya, bagi kita. Pertama ada yang disebut ilmu doruri. Apa? Doruri, ilmu yang sudah dimaklumi. Kedua ada yang disebut ilmu nadori. Ilmu apa? Ilmu yang harus dipikir-pikir dulu. Doruri misalnya kamu sudah belajar nih dari SD. 1 kali 1 berapa? Ya 1. 2 kali 2 berapa? 4 gitu kan? 3 kali 3 berapa? 9. Udah tahu kan? Nah, itu disebutnya ilmu doruri yang sudah dimaklumi. Gampang tuh kudu mikir deh. Sudah terbiasa. Tapi bagi orang yang baru masuk SD kan dia harus berpikir dulu. Nah, bagi 1 kali 1 berapa? Bagi orang baru masuk sekolah mah nggak tahu, dia belum diajarin kan? Dia harus berpikir kan, baru dikasih tahu. Nah, bagi dia harus mikir, disebutnya nadori. Jadi kalau ilmu itu sudah diketahui, misalnya kalian ke depan lihat mobil motor, nggak dipikirin lagi, udah tahu itu kok. Ya, udah maklum. Itu pengetahuan kalian terhadap kendaraan itu disebutnya ilmu nadori. Apa? Doruri. Doruri ya. Beda dikit nih. Tapi kalau berpikir ya harus dipikir dulu. Nah, itu nadori. Misalnya 3 kali 3 9, itu mah doruri. Tapi kalau 333 kali 666 harus berpikir. Berarti nadori. Paham? Oleh karena itu pengetahuan ini relatif. Suatu ilmu mungkin bagi homi doruri. Ya, geus bisa lah eta mah. Teu kudu mikir oge. Cek asri
mungkin karena beda pelajarannya, asli harus berpikir dulu. Nah itu relatif ya. Jadi mungkin ya, bagi si A dia daruri ilmu itu, tapi bagi si B mungkin nadori, paham? Jadi ya relatif, akalnya berbeda. Sekali lagi ya, akal itu nurun ruhaniyun, cahaya sejenis ruh. Nah, cahaya sejenis itu ruh itu disimpan oleh Allah dalam hati atau pikiran. Dengan sebab ada akal itu, ya, cahaya sejenis ruh tadi, yaitu akal, hati kita jadi tahu terhadap ilmu doruri dan ilmu nadori, terhadap ilmu yang sudah dimaklumi dan ilmu harus dipikirkan dulu. Misalnya dalil yang menunjukkan adanya Allah apa, itu harus berpikir dulu, berarti nadori. Ya, paham nggak? Ya, jadi akal itu apa tadi? Nurun ruhaniyun, ya, cahaya sejenis ruh yang disimpan di dalam hati atau pikiran, atau pakai atau ya, hati atau, karena ulama juga nggak jelas, dia nggak pasti taunya itu. Kalau tidak dalam hati pasti dalam pikiran gitu aja ya, sehingga bahasanya juga awidhimagi kan, itu awidhimagi asalnya yukdapu pil kolbi, disimpannya cahaya sejenis ruh itu dalam hati, awidhimagi atau dalam pikiran. Begitu diriku nafsu, dengan adanya nur yang sejenis cahaya, nur yang sejenis ruh itu, maka hati kita jadi tahu. Jadi sebenarnya akal itu apa? Alat deteksi, alat penerima gitu. Dideteksi, ada ayat yang masuk nih. Nah itu akal yang mengetahui itu. Sehingga akalnya harus dijaga, tidak boleh rusak, wajib dijaga. Kalau akalnya rusak, kita nggak bisa berpikir benar. Tahu yang akalnya rusak, surah siri sorangan, mau begitu? Nggak mau. Mereka bersyukur akal kita sehat. Makanya diharamkan mabok-mabokan karena merusak akal itu. Diharamkan berbuat maksiat, bisa rusak akal itu. Ya. Jadi orang yang bagus itu akalnya kerep, kuat, berpikir gitu. Nah teh mikir heula. Alah sieun. Jangan dikuasai ku rasa takut. Dipertimbangkan, ya. Apa yang kita hadapi nih? Pertimbangkan. Kudu kumaha, jangan sampai terlalu takut jadi celaka sendiri. Banyak kan gitu kan? Banyak. Saking takut. Jika hewan bakat sieun lompat ka mana we? Didagor. Nah, kita manusia jangan, punya akal, gunakan akal. Jadi akal itu alat deteksi, alat memilih. Ya. Aduh, kumaha ya? Cari yang jalan yang terbaik. Nah, itu akal, fungsi akal. Gunakan, ya. Akal itu. Kalian punya kerjaan, punya target nih. Gimana ya supaya nggak ditegur? Gimana? Udah kerjakan lebih dulu gitu kan. Punya temannya waktu di komplek namanya Pak Sukadi. Itu kerjaan itu beres terus, Sri. Bapak salut bener, Bapak juga belum bisa ngikutin dia ya. Kalau tugas beres duluan. Orang lain belum, dia udah beres. Jadi orang tuh kelihatannya gimana, tapi bagus kerjanya gitu. Ya. Jadi contoh kita gitu. Wah, kerja teh tarnumpukeun gawe gitu nya. Telah angke deui, orang bisa gitu kan. Angke numpuk we. Geus numpuk hoream, mungkin hoream kan. Nah, itu akalnya bagus seperti pasukan itu. Bagus. Akalnya tuh cepat gitu. Makanya di lingkungan tuh diangkat jadi pengurus ya. Misalnya kalian nih, aduh saya pingin diangkat jadi ini. Nah, kerja kita harus kelihatan. Kan orang juga lihat si anu kerjanya bagus, tanggung jawabnya bener, pasti kepilih. Kalau kita tidak bisa bersaing ya ditinggal. Ya, di sekolah juga begitu. Pelajaran ini kita bisa, ini bisa, orang nanti menilai. Jadi gunakan itu kan, kesempatan itu tidak terulang 2 kali. Gimana supaya kita menguasai ini, supaya ngerti. Tujuan nama untuk memaksimalkan akal, bukan ingkar puji ya. Bukan ingkar puji.
hayang pupujan mau ulah. Salah niat. Sekali lagi, akal itu alat untuk mendeteksi ya. Alat untuk mendeteksi. Sehingga dengan adanya akal itu kita tahu terhadap ilmu doruri dan ilmu nadori ya. Kalau ilmu doruri, wah udah inilah, udah tahu kan. Nah, kalau nadori, pikir dulu mana yang harus kita pegang. Kadang dalam beberapa hal kita harus memutuskan ya. Nah itu pikirkan yang terbaik. Manusia itu harus berpikir yang terbaik, yang lebih maslahat. Nah, di dalam ilmu akal ya, tadi sudah jelas ya, fungsi akal itu untuk apa? Memilih ya, karena akal sebagai alat deteksi ya. Akal itu wajib dijaga ya, kesehatannya wajib dijaga. Sehingga agama mengharamkan minuman keras ya, mengharamkan narkoba. Mengapa? Karena bisa merusak akal. Jadi apa saja yang merusak akal diharamkan oleh agama. Karena dengan akal inilah manusia bisa selamat. Akal itu penting, nanti kan kita harus tahu dalil nakli kan, dalil akli itu dengan akal itu, dengan akal. Zina sama Apa? merusak akal. Zina. Ya setiap maksiat apapun ya merusak itu, merusak. Jadi daya akal lemah dengan maksiat, maka jangan berani maksiat ya. Karena kata ajengan juga, kalau orang berani maksiat sekali nanti ada ketagihan, itu bahayanya. Nah, kalau tidak segera taubat, nanti yang halalnya kok Allah ditutup. Makanya kan ada pencuri misalnya, udah di penjara karena dia orang bodoh, nggak tahu taubat kan, nggak bertaubat. Karena tidak bertaubat, kok Allah ditutup jalan halalnya. Jadi akhirnya haram deh, nyuri deh akhirnya. Nauzubillahi min. Maka sekali-kali jangan ulah kagoda we. Kadang setan ngagoda ya. Ulah we. Utama rek curang ya, rek nyontek ya, ulangan ya. Ulah we. Salah sekali nyontek terus ketagihan kena, henteu taubat mah. Nya. Kajian penting 10 asal mikir sorangan. Nya. Daripada nyontek tapi pentenna 5. Mikir sorangan tapi 10. Artinya kudu pinter, tidak amannya batur bisa ada orang itu aneh kan, sarua pikiran mah. Nya, ruh masa sarua kok. Ukurna sarua. Jadi kita harus berpikir jernih nih. Makanya batur bisa nyepir awewe ayo lah henteu. Kudu bisa orang kayak gitu kan. Nah, belajar ya. Dipelajari. Segala sesuatu itu harus dipelajari. Pikiran ningali batur bisa nyeun gedung sakit tinggi aku mahanya. Tah, kan pakai pikiran sarua. Paham? Nah, gitu. Cuma karena bikin gedung itu kan ada kerjasama ya dengan alat juga. Itu sebab. Jadi kalian harus mengerti bahwa akal itu harus dimaksimalkan dalam keseharian ya, nggak perlu jauh-jauh lah. Kalian ada di rumah ya. Di rumah nih, aduh apa yang harus kita kerjakan nih? Mending nyawa HP, mending nyuci piring. Wah, muntah nyuci piring yang kayak diomel lebih si mama ya. Ini nyuci heula nya. Gitu, jadi mau diomel. Nah di rumah juga pendidikan ya, di sekolah pendidikan, di sekolah kalian malas nyapu, pas bareng ke teman-teman tadi dilecehkeun nya, jangan. Jadi di sekolah harus rajin, di rumah juga harus rajin, cari aja kegiatan sehari-hari gitu ya. Banyak sebenarnya kegiatan, tapi kalau kita terbiasa mengerjakan itu dengan kesadaran ya, jadi ringan. Beda dengan aduh malas disuruh hese jadi omongan. Ulah tuh orang tehnya jangan menyusahkan orang lain lah. Sama orang tua makan wajib taat sama orang tua ya. Sama bapak sama ibu selama menyuruh baik wajib taat kita itu ya. Nah di sini kalian harus mulai menggunakan pikiran mana yang harus kita lakukan yang terbaik ya. Jadi akal itu gunanya untuk apa tadi? Akal itu alat deteksi, alat untuk memilih ya, alat untuk berpikir ya juga gitu ya, pakai akal itu ya. Jadi sifatnya alat akal itu ya. Karena alat dia harus dijaga. Jadi kalau indra mah 5 indra kan kelihatan ya. 5 indra kan mata, telinga, hidung, lidah dan
apa? Kulit. Nah, itu untuk mendeteksi ya secara hisi. Tapi kalau akal, nah untuk mendeteksi yang akliyah, yang sifatnya tidak kasat mata gitu. Nah, dua-duanya harus sehat ya, harus sehat. Makanya kalau orang yang pikirannya tajam, akalnya bagus, itu suka dibilang punya indera keenam katanya. Sering ya? Nah, itu akalnya bagus, bisa dilatih itu. Bisa dilatih, kalian juga sama. Sok misalnya dengan memperbanyak salat tahajud atau salat duha, baca Quran ya, dengan amal-amal yang sudah itu bisa mempertajam itu akal, mata batin tuh jadi tajam. Silahkan kalian harus mulai mencoba, kalau itu banyak wirid ya. Misalnya baca tasbih ya 33 misalkan seperti di masjid kan, takbir 33 udah salat itu. Silahkan, itu banyak sebenarnya. Jadi Islam itu kaya dengan amal ya. Syaratnya apa? Jangan malas. Cek aja dengan 3 itu naon doa teh Allahumma paksakeun. Ya, yang malasnya malas wae tuh. Arek kerja di jelema naon malasnya pemalasannya. Jadi diberi nikmat ku Allah teh terlena ku kanikmatan gitu, henteu berpikir. Padahal kanikmatan ku dipake keur ibadah ka Allah nya, ibadah. Urang kurang ngadenge we salat tahajud, salat teh urang teh pernah sakali-kali waktu seminggu sakali mah nya. Salat duha seminggu sakali mah nya. Salat tahajud. Nah, itu akalnya bagus. Bagus ya. Enggak apa-apa, silakan main HP, udah perlu sekarang aja HP. Nah, untuk banyak kegunaan lah, tapi jangan lupa kerjaan yang lain gitu ya. Jangan sampai dinatipin nih orang kursare kiki-kituan we dengan teh. Sindromnya gitu aneh, kebiasaan terlalu fokus ke sana nggak bagus juga sih ya. Jadi sekali lagi, dalam Islam itu dikenal ada 3 jenis hukum ya. Ada hukum akal, ada hukum syara, ada hukum adat. Nah, harus hafal kan, itu nggak akan berubah sampai kapan juga. Jadi sinilah untungnya kita hidup di akhir zaman apa? Masuk. Masuk. Mau minta pampers, Dede? Oh, pampers sana. Sebentar. Atau sana sekedap. 2 apa? Enggak. 2 mana? Atau sana ku main. Bukan ada semuanya. Udah 2 aja cenah. Buat sekarang. Karena putarnya. Iya, mangga. Waalaikumsalam. Sekali lagi, dalam Islam itu dikenal ada 3 jenis hukum, yaitu hukum akal, hukum syara, dan hukum adat. Nah, hukum akal jika bertentangan dengan hukum syara, itu lagi, hukum akal jika bertentangan dengan hukum syara, makanya harus kita pegang ini, hukum syara. Ya. Hukum akal jika bertentangan dengan hukum adat, maka harus dipegang hukum akal. Sedangkan hukum syara dengan hukum adat ini jarang bertentangan, jarang bentrok. Bahkan kadang-kadang hukum adat ini mendukung hukum syara, sehingga hukum adatnya jadi hukum syara juga. Kali lagi, dalam Islam itu ada berapa hukum? 3 ya. Pertama hukum Akal. kedua hukum, Syara. ketiga hukum. Adat. Kalau hukum akal dan hukum syara bentrok, mana yang harus kita ambil? Syara. Hukum syara. Kalau hukum akal dengan hukum adat bentrok, mana harus diambil? Akal. Hukum akal. Nah, kalau hukum syara dan hukum adat jarang bentrokan gitulah ya. Mana hukum akal bentrok dengan hukum syara? Begini. Dalam Al-Qur'an itu hukum syara. Ya. Allah berjanji akan membalas setiap amal. Amal baik walaupun kecil sekalipun ya akan dibalas oleh Allah, akan diperlihatkan di akhirat itu balasannya. Amal jelek pun demikian. Walaupun kecil bisa amal jelek teh ya akan diperlihatkan di akhirat, dibalas kok. Nah, ini hukum syara nih. Baik dan buruk balas.
Nah, menurut hukum akal, hukum akal gini nih, hukum akal. Surga dan neraka itu wewenang Allah. Hak prerogatif Allah, siapa yang mau dimasukkan? Cuma Allah wae. Mentema orang berbuat ibadah. Bagus nggak menurut kita? Bagus. Tapi kalau disebut ke neraka, boleh nggak? Boleh. Bagi Allah mah. Ya, paham sih? Atau orang tukang maksiat nih, dimasukin ke surga, boleh nggak? Ya kumaha Allah wae dan Allah surga jeung neraka. Itu hukum akal. Nah, ini seperti bertentangan dengan hukum syara kan tadi. Di hukum syara disebutkan berbuat baik dibalas baik, berbuat buruk dibalas buruk. Berarti hukum akal tadi teh eleh ke hukum syara. Bukti nama nanti siapa yang berbuat baik pasti ke surga, yang berbuat buruk pasti ke paham. Ya. Nah, itu hukum akal bentrok dengan hukum syara, harus diambil hukum syara. Karena Allah sendiri udah bilang di Al-Qur'an. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, kadang harus berpikir ke sana nih, kalau kita berbuat jelek sedikit pun pasti dibalas. Berbuat baik sedikit pun pasti dibalas. Lebih baik berbuat apa? Yang baik. Minimal niat. Niat itu pun kalau kita berniat baik dapat 1 pahala. Kerek sholat duha, dapat 1 pahala langsung. Teu dilaksanakeun tetap dapat 1 pahala. Kerek sholat duha, dapat 1 pahala, dilaksanakeun tambah 10 jadi 11. Karti. Umpama niat jelek, ieu adilna Allah mah. Mun niat jelek, kerek nyontek. Acan nyetek can ditulis ku malaikat teh.